Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Pep Guardiola pede Manchester City bisa mengalahkan Newcastle United dengan skuad seadanya. Sementara dari sang rival yakni Erik ten Hag masih memberikan Harry Maguire kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya di MU. Simak lengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League. Ada Nottingham Forest yang berhasil meraih 3 poin usai mengalahkan Sheffield United. Kita beralih ke La Liga nih guys, ada Villarreal yang mengalahkan Mallorca dengan skor tipis 0-1. Nottingham meraih hasil positif kala menjalani pekan kedua Premier League menghadapi Sheffield United. Pasukan Steve Cooper menang tipis dengan skor akhir 2-1. Kedua gol skuad Forest datang dari Taiwo Awoniyi di menit ketiga pertandingan, lalu disusul oleh Chris Wood yang melesakkan 1 gol menjelang laga berakhir. Sementara Sheffield hanya sempat membalas melalui Gustavo Hamer pada menit ke-48. Di laga ini, Serge Aurier berhasil tampil gemilang lewat sepasang assist yang diciptakan. Villarreal berhasil meraih kemenangan di pekan kedua La Liga saat berhadapan dengan RC di Mallorca. Pada laga itu, skuad asuhan Quique Setien menang dengan skor tipis 1-0. Skuad kapal selam kuning bermain dengan dominasi tinggi sejak menit awal. Namun, gol kemenangan Villarreal baru tercipta di babak kedua melalui Gerard Moreno. Dengan ini membuat Alex Baena dan kawan-kawan merangsek ke posisi ke-8 dengan torehan 3 poin. Bayern Munchen berhasil membantai Werder Bremen di pekan perdana Bundesliga. Nah, di laga ini Harry Kane berhasil tampil gemilang dengan melesakkan 1 gol dan 1 assist. Sementara dari Arab Saudi ada Al Nassr yang kembali meraih hasil buruk di pekan kedua Saudi Pro League. Bayern Munchen melakoni laga perdana Bundesliga saat berhadapan dengan Werder Bremen. Dalam laga itu, skuad di Rotterdam menang telak dengan 4 gol tanpa balas. Baru 4 menit laga berjalan, Leroy Sané berhasil melesakkan gol hasil umpan dari Harry Kane. Memasuki babak kedua, anak asuh Thomas Tuchel sukses melesakkan 3 gol tambahan. Gol tersebut dilesakkan oleh Kane, Sané yang menorehkan gol kedua dan 1 gol dari Mathys Tel. Ini merupakan debut yang gemilang bagi Kane di Bundesliga. Pemain asal Inggris itu mendapatkan rating 8,5 hasil dari 1 gol dan 1 assist. Al Nassr menjalani laga kedua Saudi Pro League saat berhadapan dengan Al Tawun. Di laga itu, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan dipaksa menyerah dengan 2 gol tanpa balas. Gol-gol di pertandingan ini diciptakan oleh Leandre Tawamba dan Ahmed Saleh Bahusain. Kekalahan ini merupakan kekalahan kedua skuad The Global di Saudi Pro League. Kini mereka terjun ke peringkat 15 klasemen sementara tanpa 1 pun poin yang diraih. Liverpool akan berhadapan dengan Bournemouth di pekan kedua Premier League. Menjelang laga itu, Jurgen Klopp memberikan komentarnya tentang persiapan tim. Pelatih asal Jerman ini sangat senang skuad Reds bisa mendatangkan Wataru Endo. Klopp yakin pemain asal Jepang itu bisa membuktikan kualitasnya di Anfield. Di sisi lain, sang pelatih nggak mempermasalahkan Endo yang kini sudah berusia 30 tahun. Menurutnya dalam sepak bola, performa di lapangan lebih penting daripada sebatas angka. Ange Postecoglou mengonfirmasi kabar terbaru cedera Christian Romero. Pemain asal Argentina ini mengalami benturan di kepalanya usai mencetak gol pada laga melawan Brentford. Romero kabarnya sudah cukup fit untuk bermain di laga melawan MU. Postecoglou mengatakan jika sang pemain sudah melewati berbagai prosedur pengecekan. Pelatih asal Yunani ini berharap Romero dapat tampil penuh melawan The Red Devil. Mantan pemain Atalanta ini sangat dibutuhkan di lini belakang Tottenham Hotspur. Kalau tadi dari hasil pertandingan kita masuk ke berita konferensi pers, ada Erik ten Hag yang siap memberi Harry Maguire menit bermain. Sementara Pep Guardiola optimis meraih 3 poin atas Newcastle usai ditinggal John Stones dan Bernardo Silva yang menepi akibat cedera. Erik ten Hag memberikan komentar atas kegagalan transfer Harry Maguire ke West Ham United. Pelatih asal Belanda ini mengaku nggak masalah kalau sang pemain bertahan. Mantan pelatih Ajax Amsterdam ini merasa Maguire masih bisa menjadi bagian penting di dalam skuad. Ten Hag bilang kedalaman skuad bakal sangat penting musim ini.
Dirinya siap untuk memberi bek berusia 30 tahun ini kesempatan untuk bermain. Menurut Ten Hag, Maguire harus menunjukkan kalau dirinya masih bisa bersaing berebut tempat utama. Pep Guardiola mengatakan kalau Bernardo Silva dan John Stones akan absen di pekan kedua menghadapi Newcastle United. Keduanya mengalami masalah kecil akibat kelelahan saat menghadapi Sevilla. Meski begitu, ex-Barcelona ini menerima tantangan yang diberikan kepada timnya. Dia yakin bisa memenangkan pertandingan kandang pertama di musim ini meski dihantui badai cedera. Menurut Guardiola, kehadiran supporter bakal menjadi pembeda di pertandingan kali ini. Kita beralih ke berita resmi, ada Manchester City yang terancam gagal merekrut Lucas Paqueta dari West Ham akibat kasus judi. Kemudian ada Ansu Fati yang sudah bulat ingin pergi dari Barcelona karena minim waktu bermain. Manchester City kembali mengalami nasib sial di bursa transfer musim panas. Pasalnya, proses transfer Lucas Paqueta dari West Ham terancam batal. Pemain asal Brazil ini sedang diselidiki oleh FA terkait kasus judi di Brazil. Penyelidikan sedang dilakukan untuk menentukan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Paqueta. The Citizen sendiri menjadikan mantan pemain Olympique Lyon ini sebagai incaran utama. Sebelumnya, Manchester City gagal mendapatkan Declan Rice yang hengkang ke Arsenal. Ansu Fati menuntut manajemen Barcelona untuk segera melepasnya di musim panas ini. Pemain berusia 20 tahun itu dilaporkan membutuhkan jam bermain bersama Blaugrana. Seperti diketahui, sejak kedatangan Xavi Hernandez, Ansu Fati mulai kehilangan jam bermain reguler. Di musim lalu saja, Xavi baru memainkannya sebanyak 10 pertandingan saja. 3 klub raksasa Premier League dilaporkan mengantri untuk mendapatkan jasanya, mulai dari MU, Arsenal, hingga Tottenham Hotspur. Newcastle United kembali menambah amunisi baru untuk mengarungi musim depan. Dikutip dari jurnalis Fabrizio Romano, The Magpies resmi mendatangkan Lewis Hall dari Chelsea. Romano menambahkan pemain berusia 18 tahun itu ditebus senilai 35 juta pound sterling dengan status pinjaman. Selain itu, pemain asal Inggris tersebut akan melakukan tes medis dalam waktu dekat ini. Kehadiran Hall sendiri sudah sangat dinantikan oleh pelatih Newcastle United yakni Eddie Howe. Hall diharapkan mampu memberikan warna baru di lini tengah The Magpies musim depan. Chelsea resmi mendapatkan tanda tangan Romeo Lavia dari Southampton. The Blues menebus pemain asal Belgia ini dengan mahar sebesar 58 juta pound sterling. Lavia sendiri bakal mendapatkan kontrak jangka panjang berdurasi 7 tahun hingga 2030. Mantan pemain Southampton ini dilaporkan bakal mendapatkan gaji senilai 100.000 pounds per pekannya. Dengan adanya Lavia, lini tengah Chelsea dipastikan semakin komplit. Sebelumnya mereka juga telah meresmikan transfer Moises Caicedo dari Brighton dan Hove Albion. Next, ada Arsenal yang resmi memamerkan jersey ketiga terbaru untuk menghadapi musim ini. Sementara legenda meriam London yakni Theo Walcott memutuskan pensiun di dunia sepak bola. Arsenal resmi memamerkan jersey ketiga untuk menghadapi musim 2023-2024. Jersey yang dibesut oleh apparel Adidas itu menggunakan warna hijau sebagai warna dasarnya. Berikutnya di bagian lengan jersey terdapat warna biru sebagai aksen tambahan. Kabarnya pemilihan warna ini terinspirasi dari jersey mereka pada musim 1982-1983. Dalam perilisan jersey ini hadir beberapa pemain beken seperti Martin Odegaard dan Bukayo Saka. Menurut laporan, seragam anyar ini dijual seharga 96 euro atau 1,5 juta rupiah. Theo Walcott resmi mengakhiri karirnya di dunia sepak bola di usia 34 tahun. Kabar tersebut diumumkan langsung melalui sosial media pribadinya pada hari Jumat kemarin. Dalam postingannya, legenda Arsenal ini memposting video kilas baliknya selama berkarir di sepak bola. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada para fans yang telah mendukung dirinya selama ini. Selama berkarir, Walcott telah memainkan 567 penampilan dengan catatan 132 gol dan 95 assist. Selain itu, dia juga mengkoleksi trofi Piala FA dan Carabao Cup yang didapat saat membela Arsenal.
Selanjutnya ada Napoli yang berhasil memupuskan harapan Liverpool dan Manchester City dengan mendatangkan Gabry Veiga. Kita beralih ke kabar penutup, ada timnas Indonesia yang dikalahkan oleh Malaysia di laga pembuka Piala AFF. Napoli resmi mendatangkan pemain baru untuk mengarungi musim depan. Dikutip dari jurnalis Fabrizio Romano, manajemen Partenope resmi merekrut Gabry Veiga dari Celta Vigo. Manajemen Celta Vigo setuju dengan tawaran Napoli senilai 35 juta euro. Selain itu, pemain berpaspor Spanyol tersebut akan melakukan tes medis dalam waktu dekat. Resminya Veiga sekaligus memupuskan harapan Liverpool dan Manchester City. Sebab kedua klub tersebut sebelumnya bersaing untuk mendapatkan tanda tangan Veiga di musim panas ini. Timnas Indonesia mengawali Piala AFF U23 dengan hasil buruk. Skuad asuhan Sintayong harus mengakui kemenangan Malaysia dengan skor tipis 2-1. Garuda Muda mampu unggul lebih dulu lewat gol Ramadan Sananta pada menit ke-28. Namun Malaysia membuat perubahan di babak kedua dengan memasukkan Fergus Tierney. Pemain keturunan Skotlandia ini berhasil mengubah jalannya laga dengan mencetak 2 gol. Hasil ini membuat Garuda Muda terancam gagal lolos ke babak berikutnya. Timnas Indonesia harus menjadi runner-up terbaik jika ingin lolos ke babak selanjutnya. Borneo FC Samarinda berhasil meraih kemenangan di pekan ke-9 saat berhadapan dengan Bayangkara Presisi. Pasukan Peter Huistria menang dengan skor akhir 2-0. Stefano Lillipali sukses menjadi pahlawan lewat brace yang diciptakan pada menit ke-92 dan 72. Kemenangan ini menjadi yang pertama diraih Borneo FC saat menjadi tim tamu. Kini skuad Persut Eta memuncaki klasemen sementara dengan raihan 16 poin dari 9 laga. Guys, kita masuk ke baca komentar ini dari Miftah Unyil. Cetak gol pagi-pagi semangat siapapun hostnya. Ya guys, buat kalian yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Terus nyalain juga lonceng notifikasi supaya kamu jadi orang pertama yang nonton. Sampai jumpa!